Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Semua orang inginnya sepeda bisa dikebut sekencang mungkin ketika di jalan datar dan mulus, dan tidak berat ketika ditanjakan. Kecepatan sepeda bergantung pada gear ratio dan cadence. Semakin besar gear ratio dan semakin besar cadence, maka sepeda semakin kencang. Sedangkan berat dan ringannya kayuhan dengan mengabaikan kecepatan hanya bergantung pada gear ratio. Nah, berapakah kombinasi crankset dan kaset yang ideal untuk kecepatan yang sesuai kemampuan Anda? Sebelumnya, terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, mohon bantuannya untuk subscribe, biar kita tambah semangat dalam membuat video. Bila pada video sebelumnya, perhitungan saya berdasarkan rata-rata dari pesepeda, di mana gear inch ideal untuk kecepatan adalah 100 inci dan untuk tanjakan 20 inci. Kali ini, saya ingin membahas berapa sih kombinasi drivetrain berdasarkan kemampuan dan target individu. Semakin besar jumlah gigi chainring, semakin tinggi potensi kecepatan sepeda. Dan semakin kecil jumlah gigi sprocket, akan semakin besar pula potensi kecepatan sepeda. Karena sprocket terkecil yang beredar kebanyakan 11T, maka kita tinggal mencari chainring mana yang cocok untuk kita. Menentukan jumlah gigi chainring yang pas, kita harus bertanya, kecepatan sepeda seperti apa yang diinginkan? Berapa kilometer per jam target kita? Orang yang hanya sesekali bersepeda atau hanya keliling kota seminggu sekali, rata-rata memiliki kecepatan 20-25 km per jam. Sedangkan pesepeda komuter yang bersepeda setiap harinya biasanya memiliki kecepatan antara 30-35 km per jam. Dan pesepeda yang terlatih memiliki kecepatan 40 km per jam. Sedangkan pembalap sepeda di atas 40 km per jam. Kali ini kita akan membahas komposisi drivetrain untuk sepeda komuter dengan kecepatan 30-35 km per jam. Untuk menghitung kecepatan, ada dua komponen yang harus diketahui, yaitu development dan jumlah putaran per menit atau RPM. Development adalah jarak yang ditempuh untuk setiap putaran pedal dalam satuan meter. Rumusnya adalah keliling ban dikalikan gear ratio, sehingga kecepatan adalah development dikalikan RPM. Bila kita uraikan, kecepatan adalah keliling ban dikalikan RPM dikalikan gear ratio, atau gear ratio adalah kecepatan dibagi hasil kali keliling ban dengan RPM. Karena kecepatan dalam satuan kilometer per jam, maka kita konversi menjadi meter per menit dengan cara kecepatan dikalikan 1000 dibagi 60, sehingga 30 km per jam sama dengan 500 meter per menit. Bila pesepeda memiliki cadence yang masih rendah, misalnya 60 rpm, dan ban yang digunakan adalah 27,5 inci, maka keliling ban adalah 2,19329 meter, sehingga gear rasionya adalah 3,799. Untuk mendapatkan jumlah gigi chainring, maka gear rasio dikalikan sprocket terkecil yang mungkin, yaitu 11T. Dengan demikian, chainring yang dipilih setidaknya memiliki jumlah gigi sebanyak 41,79 atau dibulatkan ke atas 42T. Agar lebih ekonomis, kita bisa memilih double chainring di kelas Tourney, yaitu FCTY501 strip 2, 8 atau 7 speed dengan kombinasi 46-30T. Sedangkan pilihan kaset bisa menggunakan CS HG31 strip 8, 8 speed dengan kombinasi 11-30T, 11-32T, dan 11-34T. Bila jalur bersepeda lebih banyak datarnya, pilihan 11-30T akan lebih bagus karena step yang lebih kecil dan ini menguntungkan untuk menjaga cadence yang stabil. Sedangkan bila jalur bersepeda sebagian tanjakan ringan, bisa memilih kombinasi 11-34T, dan kombinasi ini memiliki low gear inch sebesar 24,26, gear inch yang lumayan untuk tanjakan ringan. Menggunakan chainring dengan jumlah gigi sebanyak 46T memungkinkan pesepeda dengan cadence yang sama, yaitu 60 rpm, bersepeda dengan kecepatan 33 km per jam. Dan untuk meningkatkan kecepatan sampai 44 km per jam, tidak perlu lagi mengganti drivetrain. Cukup meningkatkan cadence yang semula 60 rpm menjadi 80 rpm. Semoga informasi ini bermanfaat.
Tetap sehat, salam goes.